Halo teman-teman, di sini kita langsung masuk ke penjelasan. Apa sih itu inventory management? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Inventory management atau manajemen persediaan adalah proses pengelolaan stok barang dalam suatu perusahaan, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Tujuan: pertama, menjaga ketersediaan stok. Kedua, mengurangi biaya penyimpanan. Ketiga, memastikan kelancaran proses produksi dan penjualan. Jenis-jenis inventaris. Yang pertama, bahan baku atau bahan mentah. Contohnya pada industri roti, bahan bakunya adalah tepung, air, ragi, dan garam. Yang kedua ada barang dalam proses. Setelah bahan baku roti dicampur menjadi satu, maka akan didapatkan adonan roti. Adonan inilah yang disebut sebagai barang dalam proses atau barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi. Saat adonan roti dipanggang, maka akan menghasilkan input akhir berupa roti yang merupakan barang jadi dalam industri tersebut. Yang terakhir, MRO, Maintenance, Repair, and Operation. Ini adalah jenis inventaris khusus, yaitu barang-barang yang digunakan untuk perawatan, perbaikan, atau operasi dalam satu industri, dan biasanya memiliki masa pemakaian jangka pendek atau bahkan sekali pakai. Metode-metode pengelolaan stok. Yang pertama, FIFO, First In, First Out. Artinya, barang yang masuk ke inventory lebih awal, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini cocok untuk industri barang yang mudah kadaluarsa. Contohnya, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, LIFO, Last In, First Out. Artinya, barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini cocok untuk industri dengan barang yang tahan lama. Contohnya, industri bahan bangunan seperti semen, pasir, dan kerikil. Yang ketiga, JIT atau Just in Time. Artinya, barang datang tepat saat dibutuhkan, cocok untuk industri otomotif, di mana pabrik seperti mobil akan memesan komponen seperti roda, rem, dan dashboard sesuai jadwal perakitan, sehingga mencegah adanya penumpukan stok di gudang penyimpanan. Yang keempat, EOQ atau Economic Order Quantity. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal pembelian, cocok untuk industri yang memiliki kegiatan pembelian besar. Contohnya, supermarket. Supermarket menghitung jumlah ideal pemesanan minyak goreng agar hemat biaya pesan dan penyimpanan. Teknologi untuk manajemen persediaan. Yang pertama, ERP, Enterprise Resource Planning, yakni sistem yang mengintegrasikan semua data inventaris, pembelian, dan penjualan dalam satu tempat, sehingga dapat memantau data secara real-time sehingga mendukung keputusan yang cepat dan efisien. Contohnya, SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite, Odoo, dan InfoCloud Suite. Yang kedua, ada barcode dan RFID. Kedua jenis teknologi ini digunakan untuk mempermudah pencatatan stok keluar masuk secara otomatis, sehingga lebih akurat dan menghindari human error. Contohnya, scan barcode saat barang keluar atau masuk. Yang ketiga, Cloud-Based Inventory Management. Cloud-Based Inventory Management adalah sistem inventaris yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Cocok untuk bisnis multi-cabang, sehingga laporan bisa dilihat kapan saja. Contohnya, ada Zoho Inventory dan QuickBooks.
Tantangan dalam inventory management. Ada beberapa tantangan atau problem yang biasa dijumpai dalam manajemen persediaan, yaitu yang pertama, ketidakakuratan data stok. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pencatatan manual atau tidak adanya audit rutin. Solusinya, menggunakan barcode atau sistem otomatis yang melakukan stok opnam atau pengecekan fisik secara rutin. Yang kedua, permintaan tak terduga. Contohnya pada toko roti. Toko roti tiba-tiba kebanjiran pesanan menjelang hari raya, padahal stok bahan terbatas. Solusinya, menggunakan software prediksi permintaan berdasarkan data penjualan, menyiapkan buffer stok untuk situasi tak terduga. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman bahan baku. Keterlambatan pengiriman bahan baku yang diakibatkan oleh kelalaian supplier atau penyuplai barang. Solusinya, mempunyai supplier cadangan menggunakan sistem notifikasi restock lebih awal. Yang keempat, biaya penyimpanan tinggi. Biasanya terjadi pada industri yang menyimpan barang dalam jumlah besar, butuh biaya sewa gudang, listrik, pendingin, dan tenaga kerja. Solusinya, menggunakan metode JIT, Just in Time atau EOK, agar tidak menyimpan stok berlebih. Yang terakhir, barang rusak atau kadaluarsa. Barang rusak atau kadaluarsa akibat barang yang terlalu lama disimpan atau tidak disimpan sesuai kondisi ideal. Solusinya, menyimpan barang sesuai standar dan menggunakan metode FIFO agar barang yang lebih lama disimpan terpakai terlebih dahulu. Kesimpulan, manajemen inventaris membantu menjaga ketersediaan stok dan efisiensi operasional. Dengan memilih metode yang tepat, memanfaatkan teknologi, serta mengatasi tantangan, perusahaan dapat mengelola inventaris secara optimal sehingga mencapai efisiensi biaya, kelancaran produksi, pengiriman tepat waktu, dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sekian persembahan tugas video dari kelompok 4. Jika banyak salah, kurang, dan lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Thank you for watching. See you, bye-bye teman-teman.